Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arsyal Saputra, salah satu mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya yang saat ini sedang melaksanakan MBKM skema fakultas di Telur Intan Group Komoditas Broiler yang terletak di Desa Pulungdowo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Telur Intan Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang peternakan, khususnya komoditas unggas, yaitu layar dan broiler. Mahasiswa MBKM dari Fakultas Peternakan ditempatkan di kandang broiler berlokasi di Desa Pulungdowo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Farm broiler ini biasa dikenal dengan farm ambrek yang terletak di tengah-tengah persawahan dan perkebunan. Ketika kita sudah sampai di area farm, kita akan dilakukan penyemprotan. Penyemprotan ini dilakukan di tempat pos satpam atau pos penjaga. Biosecurity di kandang ambrek ini tidak sesuai dengan standar karena hanya terdapat dua zona saja, yaitu zona merah dan zona hijau. Penyemprotan di depan tadi adalah kandang ambrek utara dan ini adalah perjalanan menuju kandang ambrek selatan. Ini adalah kegiatan untuk merotari sekam padi agar tidak keras. Kemudian ini akan disemprot sebagai cairan fermentasi. Setelah disemprot akan dilakukan dikumpulkan di area tengah. Kemudian setelah dikumpulkan akan dilakukan penyemprotan kembali agar merata. Penyemprotan ini dilakukan oleh karyawan atau tenaga kerja anak kandang. Kemudian setelah disemprot akan dilakukan penutupan untuk terjadinya proses fermentasi. Setelah dilakukan proses fermentasi, kemudian akan dilakukan penaburan sekam. Penaburan sekam ini akan ditaruh di atas sekam yang bekas tadi. Setelah itu akan dilakukan proses sanitasi, yaitu pembersihan nipel, kemudian pembersihan pen feeder, pembersihan blower juga, dan kemudian akan dilakukan penyemprotan kepada broiler. Setelah itu akan dilakukan pemasangan sekat atau area brooding. Satu kandang terdapat 4 sekat. Satu sekat berukuran 12 meter persegi. Kemudian alat-alat brooding akan masuk semua seperti baby chick, kompor pemanas, dan tirai plenum juga dipersiapkan untuk fase brooding. Setelah semua siap, akan dilakukan formalin, yaitu dilakukan di dalam kandang secara merata dan juga di seluruh area luar kandang. Nah, ini adalah proses penyemprotan formalin di luar kandang dan di area jalan menuju kandang. Setelah proses formalin tadi, akan dilakukan pemasangan alas koran untuk DOC dan juga baby chick akan dipasang, serta pemasangan kompor gas secara merata. Setelah itu akan dilakukan fumigasi yang bertujuan untuk membunuh semua mikroorganisme jahat, patogen jahat yang menyebabkan gangguan terhadap produktivitas broiler. Setelah dilakukan fumigasi, kemudian akan dilakukan cek kompor atau cek pemanas berfungsi atau tidak, yang kemudian akan dilakukan preheating untuk menghangatkan area brooding sebelum kedatangan DOC. Setelah dilakukan preheating, kemudian akan dilakukan pemberian pakan di area brooding dengan cara menyebar di alas koran dan juga baby chick, dan pemberian minum juga akan dilakukan. Kedatangan DOC pada kandang ambrek ini terjadi pada jam 2 malam dari PT Java berjenis MB202 strain Lohmann dengan total populasi 32.500 grade platinum. Ini adalah kedatangan DOC. Kemudian DOC akan dilakukan penurunan dan dimasukkan ke dalam kandang secara hati-hati dan dituangkan secara pelan-pelan agar tidak melukai DOC. Dalam satu box itu terdapat 100 DOC plus 1 depresi. Setelah dilakukan penurunan DOC atau di area brooding, maka akan dilakukan sampling, yaitu dengan sampling pengambilan 10 ekor dan ditimbang.
Untuk kandang ambruk sendiri, sampling bobot DOC adalah 42 gram, itu rata-rata. Pada fase brooding akan dilakukan pemberian antibiotik dari PT Medion dengan cara disuntik, dan penyuntikan ini dilakukan langsung oleh tenaga kerja dari PT Medion. Pemberian antibiotik ini dilakukan pada umur 5 hari setelah kedatangan DOC. Dalam pemeliharaan broiler, penting untuk mengukur kepadatan kandang per ekor. Nah, ini adalah proses pelebaran sekat kandang agar kepadatan tidak terlalu tinggi. Proses pelebaran ini dilakukan 2 hari sekali sampai full satu kandang dan tidak ada lagi pelebaran lagi. Pada fase brooding atau umur 1 hingga 14 hari, kegiatan malam adalah berkeliling kandang untuk mengecek broiler serta pertumbuhan bobot badan. Nah, setelah 10 hari baby chick akan diambil dan dipindah ke pen feeder. Baby chick diambil kemudian dicuci bersih dan dilakukan penyimpanan langsung di area kandang atau di luar kandang. Setelah 10 hari, maka sistem pakan akan dilakukan secara otomatis. Bukan sistem pakan saja, tetapi sistem pemberian minum juga dilakukan otomatis. Namun bedanya pemberian minum dilakukan sistem otomatis itu pada umur 8 hari. Setelah fase brooding umur 14 hari, maka akan dilakukan penaburan sekam. Penaburan sekam ini akan dilakukan di area lembab saja dan dilakukan 2 hari sekali. Pada umur 21 hari akan dilakukan vaksin dengan cara lewat air minum. Sebelum divaksin akan dilakukan puasa selama 2 jam. Pada umur 32 hari akan dilakukan penjarangan. Penjarangan ini adalah pengurangan jumlah broiler agar kepadatan kandang tidak terlalu tinggi. Penjarangan ini dilakukan 25% dari populasi serta dilakukan secara manual dengan cara broiler dimasukkan ke dalam keranjang panen dan ditimbang. Untuk panen sendiri di Telur Intan Group itu terdapat 2 pembeli. Yang pertama adalah dari tengkulak yang diambil siang dan dari perusahaan sendiri yaitu AST atau ayam segar tumbang yang diambil malam dan dilakukan pemotongan broiler di RPA internal, kemudian untuk dijadikan karkas dan dijual belikan di area Malang Raya. Setelah panen terdapat area yang kosong. Nah, itu akan dilakukan pengurasan pakan yang bertujuan untuk menghemat biaya pakan. Pakan sendiri ini akan dilempar ke kandang yang lain. Sekian video dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pembuatan video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.